Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Stefanus Renaldi, Jaka Prasetya, Denny Wahyudi, Anissa Rusliana, Damar Wahyu, Bayu Afriyono, Bagas Panji, Muhammad Jaka, Rahma Azara, Nia Ayu Lestari, Anissa Divani, dan Imelda Supangat. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pada slide ini, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh aktivitas kenegaraan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga kehidupan bermasyarakat, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berperan sebagai start fundamental norm, yaitu norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai dasar hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan beragam. Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan persatuan, menegakkan keadilan sosial, serta membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Aspek filosofis Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau arah hidup bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam menghadapi masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pancasila membantu bangsa Indonesia menentukan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta adil dan tidak adil. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila mencerminkan jati diri, karakter, dan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Nilai Pancasila lahir dari budaya, adat, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan ideologi impor, tapi tumbuh dari kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dan dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi dasar tertinggi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Pancasila berada di puncak hierarki hukum nasional. Aspek filosofi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara filosofis berarti bahwa nilai-nilai dasarnya bersifat tetap dan universal, namun penerapannya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal, bermoral, dan bermartabat. Oleh karena itu, Pancasila terbuka terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial, tetapi tetap menolak paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai landasan filosofis berarti Pancasila menjadi dasar cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara filosofis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu yang memiliki martabat. Setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan, sistem nilai yang utuh, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Karena itu, Pancasila dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum, kebijakan, dan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan. Terima kasih. Pengertian Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilainya mencerminkan pandangan hidup bangsa yang berakar pada budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga memberikan arah dan dasar filosofi bagi sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya
di Indonesia. Nilainya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik dan konstitusi negara. Aspek historis Pancasila. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang menjadi puncak dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan memiliki 6 aspek, yaitu aspek hukum, historis, sosiologis, kultural, politis, dan spiritual. Dalam aspek historis, proklamasi kemerdekaan merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Sejarah membuktikan bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir penjajah, walaupun dengan peralatan yang sederhana. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya, yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yamin juga mengusulkan naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua, Soepomo. Soepomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga, yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, keadilan sosial, yang kelima, ketuhanan. Yang ketiga, Ir Soekarno, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Yang ketiga, sidang BPUPKI. Dalam aspek historis, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI memiliki arti historis penting karena menjadi langkah awal bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar dan bentuk negara sebelum kemerdekaan. Yang pertama, latar belakang historis. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI. Secara historis, momen ini dimanfaatkan para tokoh bangsa untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, bukan kepentingan Jepang. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh penting yang menyampaikan gagasan yaitu yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan yang memperkenalkan konsep Pancasila. Secara historis, sidang ini menandai lahirnya ide dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni 1945 merumuskan Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Yang keempat, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas yang pertama bentuk negara, yang kedua wilayah Indonesia, yang ketiga rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil utamanya adalah rancangan UUD 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI setelah kemerdekaan. Yang kelima, makna historis sidang BPUPKI. Dalam aspek historis, sidang BPUPKI memiliki arti. Yang pertama, awal proses perumusan dasar negara dan konstitusi. Yang kedua, bukti kesadaran politik dan nasionalisme bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan penting bagi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Secara historis, Pancasila menjadi sangat penting karena rumusan resminya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya di alinea keempat. Sebelumnya, pada tahun 1945, BPUPKI merumuskan Dasar Negara Indonesia. Usulan awal Pancasila disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui pembahasan, rumusan tersebut disempurnakan dan akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945. Momen ini menandai bahwa Pancasila bukan hanya ide, tetapi sudah menjadi dasar negara yang sah dan tertulis dalam Konstitusi Indonesia. Pancasila dan kearifan lokal Nusantara. Selain melalui proses perumusan, Pancasila sebenarnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat Nusantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah mengenal prinsip hidup yang sejalan dengan sila-sila Pancasila. Nilai ketahanan tercermin dari berbagai kepercayaan leluhur. Nilai kemanusiaan tampak dari adat saling menghormati. Persatuan telah terlihat sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Musyawarah dan mufakat hidup dalam adat Minang, Jawa, Bali, dan banyak daerah lainnya. Sementara nilai keadilan sosial tercermin dari budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita. Semua nilai inilah yang akhirnya dirangkum menjadi Pancasila. Pengertian dasar negara Indonesia lahir melalui proses panjangnya perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila bukan sekedar hasil kesepakatan politik, tetapi juga refleksi dari nilai leluhur bangsa yang telah ada dan teruji dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, aspek yuridis Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadikan Pancasila sebagai sumber utama segala hukum dan tata negara. Pancasila tidak hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai dasar hukum yang memberikan arahan dalam pembentukan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berada di puncak hierarki, di atas UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Artinya, semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Aspek yuridis Pancasila yang ketiga sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam merumuskan kebijaksanaan, mengambil keputusan, serta menjalankan tugas dan wewenangnya. Setiap kebijakan publik yang dibuat harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial agar sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi pedoman moral dan ideologis dalam mengarahkan jalannya pemerintahan. Aspek yuridis Pancasila yang keempat, sebagai kontrol hukum nasional. Dalam aspek yuridis, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber negara. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur atau alat kontrol dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, agar hukum yang dihasilkan mencerminkan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Apabila peraturan atau kebijakan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut dapat diuji, diperbaiki, dan bahkan dibatalkan demi menjaga konsistensi sistem hukum internasional. Dengan demikian, aspek yuridis Pancasila menegaskan bahwa seluruh sistem hukum dan tata kelola negara Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil serta demokratis, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aspek yuridis Pancasila adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum dan legalitas suatu hal dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, aspek yuridis Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sah dan kuat secara hukum sebagai dasar negara Republik Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional. Secara yuridis, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua hukum yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi tolak ukur kebenaran dan keabsahan setiap peraturan hukum nasional. Jadi, ketika sebuah undang-undang atau peraturan dibuat, maka tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar menjadi dasar dan jiwa dari sistem hukum kita. Selanjutnya, ada implikasi Pancasila, yaitu ada dampak dari Pancasila. Ada dua kategori, yang pertama ada dalam tata kelola pemerintahan, dan yang kedua ada dalam pembentukan hukum nasional. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tata kelola pemerintahan. Jadi, Pancasila itu memiliki peran sentral dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila itu memberi arahan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya pemerintah itu berfungsi dan bertindak dalam menjalankan kewajibannya terhadap rakyat. Di antaranya itu yang pertama, ada membangun negara yang adil dan makmur. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah pemerintah itu harus berorientasi pada pembangunan dan kebijakan yang memberikan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada golongan yang dianarkiskan, semua memiliki hak dan kewajiban atau perlakuan yang sama. Nah, yang kedua, ada meningkatkan persatuan bangsa yang beragam. Jadi, Indonesia kan beragam suku, beragam budaya, dan juga beragam agama dan juga adatnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu memperkuat upaya pemerintah dalam mengolah masyarakat yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan juga adatnya. Jadi pemerintah itu diharapkan mampu menjadi pemersatu tanpa memunculkan diskriminasi ataupun perpecahan di tengah masyarakat. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Dalam konteks tata kelola pemerintahan ini, Pancasila itu tercermin dalam 3 hal. Ada musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan juga menghargai keberagaman dan dalam persatuan. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat itu setiap pengambilan keputusan baik di pemerintahan pusat ataupun daerah, kita harus melakukannya dengan asas musyawarah untuk mufakat. Hal ini tercermin pada sila keempat Pancasila yang menekankan pimpinan itu harus bijaksana, mengutamakan kepentingan bersama dan tidak otoriter. Yang kedua, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maksudnya adalah demokrasi itu mengutamakan partisipasi warga dalam pemerintahan, hak asasi manusia, dan juga perlakuan adil bagi sesama golongan masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran menjadi tujuan utama proses demokrasi di Indonesia ini. Dan yang ketiga, menghargai keberagaman dalam persatuan. Setiap putusan pemerintah itu harus mempertimbangkan pluralitas bangsa Indonesia dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan agar tercipta harmoni dan juga perdamaian sosial. Pembentukan hukum nasional. Dalam hal pembentukan hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai stat fundamental norm, Pancasila memberikan kerangka dasar yang mengarahkan pembentukan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral bagi bangsa Indonesia. A. Hukum yang berkeadilan sosial. Hukum yang berkeadilan sosial adalah hukum yang tidak hanya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ciri-cirinya adalah tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan suku, agama, jabatan, atau kekayaan. Memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,
dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, perlindungan hukum bagi seluruh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan kebijakan hukum yang melindungi UMKM dan masyarakat kecil. B. Hukum yang melindungi hak asasi manusia atau HAM. Hukum yang harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia sejak lahir tanpa memandang latar belakang apapun. Hak-hak yang dilindungi: hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak memperoleh keadilan hukum, hak atas berpendidikan dan pekerjaan. C. Pancasila sebagai sumber etika hukum. Pancasila sebagai sumber etika hukum berarti bahwa nilai-nilai moral Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan hukum, penegakan hukum, pelaksanaan hukum. Makna etika hukum. Etika hukum adalah standar moral yang menuntun aparat hukum agar 1. Bertindak jujur, 2. Tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan 3. Mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. D. Hukum yang berkeadilan bagi semua. Hukum harus berlaku sama bagi setiap orang tanpa pengecualian atau equality before the law. Prinsip utamanya adalah 1. Tidak ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 2. Semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama. 3. Penegakan hukum bebas dari intervensi kekuasaan. Contohnya, pejabat negara yang korup tetap diproses hukum. Masyarakat biasa mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses peradilan. Tantangan implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan atau hukum yang ada. Namun, meskipun ada tantangan, Pancasila tetap menjadi dasar yang kokoh dan relevan untuk menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pemerintah dan pembentukan hukum di Indonesia. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Melalui presentasi ini kami berharap kita semua bisa semakin memahami bahwa Pancasila itu memiliki peran sebagai dasar negara dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur sistem kenegaraan, tetapi juga menjadi pedoman moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa penyampaian kami masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, namun kami berharap materi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.